Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahyaning Tias Purwandari dalam acara Pojok Kampus. Kali ini kita akan membahas jurusan akuntansi yang di dalamnya bukan sekedar hitung-hitungan saja, tetapi di dalam setiap angka ada sebuah keputusan, strategi bisnis dan juga integritas. Nah, kali ini sudah tepat sekali saya bersama dengan Bapak Bima Sinintia Pratama ya, Wakil Dekan 3 tadi bidang kemahasiswaan, alumni Al-Islam Muhammadiyah dan promosi ya. Tapi mengampu juga ya di akuntansi ya? Iya Mbak, jadi saya juga selain menjadi Wakil Dekan 3 di FEB UMP juga sebagai dosen di Prodi Akuntansi. Akuntansi D3 ya? Akuntansi D3 juga mengajar di beberapa prodi di FEB UMP. Oke, tapi yang mau kita bahas hari ini akuntansinya ya Pak ya. Untuk akuntansi sendiri di UMP itu apa saja sih Pak yang dipelajari? Jadi kebanyakan karena sekarang itu kita eranya sudah digital, tentu akuntansi juga berubah. Yang tadinya Mbak Tias mungkin sudah sebutkan membahas transaksi, bisnis dan lain sebagainya. Kedepannya kita juga membekali mahasiswa untuk memasukkan elemen-elemen digital di situ sehingga mungkin mereka lebih up to date ya sekarang ya, karena bukan hanya belajar transaksinya tapi juga belajar gimana sih sistemnya, gimana sih cara mereka bertransaksi secara digital dan juga bagaimana cara pelaporan keuangan secara digital ya memang sekarang tuntutannya gitu sih Mbak. Oke, kalau dulu kan kita mengenalnya laporan keuangan, raca gitu ya, laporan rugi gitu. Mungkin untuk saat ini sudah lebih ke digital ya. Prosesnya betul. Sama cara ininya hitungnya. Betul. Jadi pada dasarnya tentu kami juga tetap membekali fundamental accountingnya yang ada di mahasiswa yang disampaikan Mbak Tias, mulai dari mungkin laporan laba rugi sampai dengan neraca. Tapi tentu sekarang requirements dari perusahaan juga sudah mulai lebih advance ya. Jadi mereka pengennya tuh lulusan kami sudah siap nih langsung. Jadi kami bekali juga dengan tadi basic digitalisasi. Nah, untuk program akuntansi ini sudah sejak kapan ya ada di UMP? Wah, sebenarnya sudah lama banget Mbak kalau di UMP ini, bahkan mungkin ketika UMP pertama kali pindah ke Dukuh Halu dan juga menjadi universitas, kan tadinya kan IKIP ya, IKIP Muhammadiyah. Itu akuntansi menjadi salah satu program studi yang mengawali peralihan menjadi universitas itu. Jadi memang sudah lama, mungkin sekitar tahun 90-an. Oke, untuk akreditasinya? Sekarang prodi akuntansi D3 spesifiknya ini kami terakreditasi unggul sehingga sudah sangat direkognisi lah di tingkat nasional. Oke. Untuk alumni juga udah banyak ya yang udah mapan ya? Ya, kebanyakan kalau alumni akuntansi D3 itu lebih banyak ternyata. Kalau kami tracer ya, kami telusur teman-teman alumni itu banyak yang menjadi PNS di banyak instansi, baik itu di pusat di Jakarta ataupun di beberapa kabupaten di sekitar Bali Masyarakat juga ada beberapa. Selain itu ya memang ada juga yang di korporasi juga beberapa. Ya, kalau program akuntansi itu kan di universitas lain juga banyak ya. Ya. Ada di Purwokerto sendiri juga ada beberapa ya. Hampir semua universitas bahkan ada akuntansi. Terus apa sih yang jadi pembeda di UMP itu sendiri? Ini kalau cerita pembeda tentu kalau saya mau cerita details kita perlu breakdown mulai dari level universitas. Tentu di universitas sendiri kan kami memuat visi bahwa kami ingin mendorong mahasiswa kami menjadi lulusan yang unggul, kemudian juga modern, juga islami. Kemudian kita turunkan value-nya ke level program studi. Di situ berarti melekat juga dengan apa-apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Dalam membentuk mahasiswa tentu harapannya kita juga membentuk mahasiswa itu menjadi lulusan yang kalau kita dekatkan dengan bidang ya tentu berarti bukan hanya unggul secara mereka kompetensi akuntansinya itu mapan ataupun kompeten gitu dan profesional, tapi juga ada nilai aspek islaminya nih, sehingga mungkin dalam pembelajaran kami juga kami lekatkan kepada nilai-nilai al-Islam yang ada berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Juga karena modern juga tentu tadi sekarang itu kan di bidang akuntansi, di bidang bisnis gitu ya, kayak teknologi seperti blockchain dan lain sebagainya itu perlu kita implementasikan sehingga mahasiswa memang kita bekali gitu. Plus ada tambahannya kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP itu kami punya program kewirausahaan.
Jadi selain tadi nilai-nilai dasar fundamental yang membentuk mahasiswa menjadi unggul modern Islami, juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis teman-teman mahasiswa termasuk mahasiswa akuntansi D3 juga dibekali praktek kewirausahaan langsung. Jadi mereka juga punya nilai passion for learning dan mereka punya survival skills. Maksudnya mereka bisa mempersiapkan masa depannya, bukan hanya mungkin nanti barangkali kan ada yang pengen jadi wirausaha juga dan lain sebagainya, itu kita bekali skill-skill tersebut secara praktek. Mungkin kalau di tempat lain kadang-kadang cuma teoritis saja nih. Kalau di kami praktek dan mungkin 4 semester kalau jadi selama 2 tahun mereka selain kuliah juga sambil praktek berwirausaha. Oke, kalau D3 itu rata-rata berapa tahun ya kuliahnya? Rata-rata mereka tepat waktu 6 semester selesai. Berarti 4 semesternya diambil oleh pembelajaran kewirausahaan itu? Enggak, jadi di kayak misalnya itu kita punya hari-hari khusus di mana mereka akan berpraktik. Misalnya hanya diambil di hari Senin atau di hari Selasa gitu. Selain itu mereka nanti full mendapatkan ilmu bekal akuntansinya dan juga tadi yang kami sampaikan digitalisasi. Oke, berkelanjutan tapi ya untuk setiap semester dibahas terus gitu ya. Jadi mereka juga punya gambaran ya nantinya ketika pengen jadi wirausaha ya. Ya, itu harapannya kami, karena ada teman-teman yang mungkin mereka juga ingin berwirausaha atau sambil mungkin nanti, karena kan kami juga punya jasa wirausaha juga kan sebetulnya kan. Kalau akuntan kan punya opsi menjadi akuntan ya. Iya. Nah, jadi akuntan pun kan sebenarnya juga berwirausaha karena memberikan layanan jasa kepada misalnya ada perusahaan-perusahaan nih yang ingin dilayani secara jasa akuntan untuk mungkin dibantu menyusun laporan keuangan. Itu kan juga sebetulnya aspek kewirausahaan juga. Jadi insya Allah lengkap lah. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Apple. Ya, masih di pojok kampus bersama saya Tias dan Pak Bima ya Pak Bima. Tadi kita sudah ngobrol tentang apa aja sih yang dipelajari di akuntansi dan ternyata sudah sampai ke ranah digital gitu ya. Betul. Nah, terus apa sih fasilitas yang didapatkan juga oleh para mahasiswa nih? Oke, kalau cerita fasilitas berarti kami mungkin akan cerita terkait laboratorium yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih Mbak. Kalau kita lihat dari aspek pembelajaran tadi, laboratorium yang ada di kami itu sudah cukup lengkap. Artinya gini, kami perlu mendeliver pembelajaran terkait fundamental accounting. Jadi kami punya laboratorium akuntansi dan perpajakan untuk mendeliver terkait prakteknya di bidang tersebut. Kemudian untuk kewirausahaan tadi yang kita bahas di awal, kita juga punya khusus nih spesifik laboratorium inovasi dan juga laboratorium kewirausahaan, sehingga memang ada laboratoriumnya juga dan mereka juga punya semacam laboratorium etalase untuk display dan juga untuk berwirausaha. Kami juga punya semacam mini supermarket gitu ya. Jadi untuk bahan belajarnya di bidang kewirausahaan juga mereka lebih real gitu. Selain itu juga kami punya di bidang perbankan, karena mereka juga belajar itu gitu, karena ada juga alumni kami yang bergerak di bidang perbankan. Itu kami punya lab perbankan syariah yang itu berpraktek real, menerima transaksi real dan mahasiswa terlibat di situ. Lab tapi formal karena dijalankan secara real berbasiskan koperasi syariah. Jadi perbankan badan hukumnya koperasi dan itu berjalan untuk tempat praktek mahasiswa. Kalau koperasi itu kan berarti saya sependek saya tahu ya, namanya koperasi kan ada modal usaha ya. Itu dari mana berarti? Mahasiswa punya kayak iuran dari SPP juga. Sebenarnya tidak banyak karena kontribusinya dari mahasiswa itu kecil sebagai modal awal. Misalnya seingat saya kayaknya terakhir itu per mahasiswa 25.000, tapi sangat berdampak maksudnya ya, dari modal yang kecil dan juga mungkin dari modal-modal yang lain ya, karena kami juga punya beberapa memang yang jadi anggota tetap yang dari kalangan umum juga. Nah, itu mereka yang banyak membantu modal kami juga, sehingga memang mahasiswa ini punya wadah nih benar-benar
wah aku mau jadi bankers nih. Di FEB UMP mahasiswanya bisa belajar itu secara real gitu. Dan juga tadi laboratorium yang lain misalnya terkait dengan teknologi, kami punya laboratorium digital yang harapannya itu sebenarnya terintegrasi dengan sekarang kayak misalnya melakukan auditing saja itu sudah berbantuan teknologi ya gitu. Jadi sebetulnya cukup banyak laboratorium yang kami provide ke mahasiswa dalam rangka pembelajaran mereka sehingga mereka dekatlah sama dunia nyata gitu, sama dunia praktek dan dunia kerja gitu. Plus lagi sebenarnya kalau kita cerita itu ada program magang juga, Mbak. Oke, Gitu. nanti kita akan bahas program magang di segmen berikutnya. Untuk hari ini saya tadi tertarik soal yang koperasi ternyata ya, mereka mengelola sendiri gitu ya. Sampai ada modal usahanya juga. Ya, betul. Dan itu semuanya dikerjakan mahasiswa atau ada pendamping? Ada, tentu kami punya koordinator juga dari unsur Bapak Ibu dosen yang ikut mengawasi setiap berjalannya transaksi, tapi di situ yang bertugas sebagai teller, sebagai mungkin customer service itu dari mahasiswa. Oke, pengalaman gitu, berarti ya. Jadi sangat real gitu yang dirasakan mahasiswa nih. Oh, ini ya kerja sebagai bankers gitu. Oke, mungkin untuk metode pembelajaran di akuntansi sendiri boleh diceritain ke pemirsa Satelit TV. Oke, jadi gini, kalau kita membahas metode pembelajaran, kita cerita mungkin dari kurikulumnya dulu ya, karena kami berdasarkan kurikulum outcome based education. Artinya memang outcome-nya yang ditargetkan itu kompetensi-kompetensi tertentu. Misalnya nih di akuntansi D3 itu kompetensi yang pertama yang didorong adalah menjadi akuntan profesional. Kedua, mereka itu bisa di breakdown tadi menjadi akuntan profesional itu berarti dia bisa di bidang audit, di bidang akuntansi keuangannya, di bidang akuntansi manajemennya, semuanya lengkap sampai ke digitalisasi. Selain itu juga kompetensi yang kita letakkan adalah harapan kami teman-teman akuntansi D3 ini nanti lulusannya bisa memiliki tadi nilai Islami yang kuat gitu. Nilai Islami yang kuat tuh maksudnya mereka punya nilai kejujuran, mereka punya etika yang baik dan lain sebagainya itu. Karena itu sekarang kan di dunia kerja tuh kayaknya kalau kami cerita dengan para pengguna dari dunia kerja itu mereka senang nih dapat alumni yang bukan hanya mampu misalnya secara akuntansi tapi juga punya value-value Islami tadi gitu. Karakter ya. Karakter tadi itu ternyata penting. Jadi itu menjadi kompetensi yang kita taruh. Nah, karena outcome based education jadi kami mendorong mahasiswa mempunyai value-value tersebut. Nah, itu diturunkan menjadi mata kuliah tertentu. Seperti misalnya kalau kita bicara tadi ya ada akuntansi pelaporan keuangan atau akuntansi keuangan menengah itu. Dalam mata pelajarannya atau dalam mata kuliahnya bukan hanya cerita terkait kompetensi umum sebagai akuntan, tapi juga value Islaminya masuk, kemudian digitalnya masuk. Jadi metode pembelajarannya selain materinya memang sudah covering semua capaian tadi yang kita targetkan, juga kita ada praktek-prakteknya tentu dong kalau akuntansi 3 gitu. Makanya nanti sebenarnya mungkin setelah mereka mendapatkan materi di kelas, ada prakteknya di laboratorium. Setelah itu pada semester 5-6 itu mereka akan magang di lapangan pekerjaan yang sesungguhnya gitu. Jadi insya Allah urutannya itu sudah terstruktur. Nah, terstruktur gitu bahasanya, terstruktur. Kayak gitu, Untuk Mbak. porsi teori dengan praktiknya berapa persen? Nah, ini karena D3 ya, jadi kami memang mayoritas lebih banyak di prakteknya. Tapi itu kami tekankan sekali lagi bahwa tentu fundamental teori itu tidak boleh ditinggalkan, karena kalau nggak nanti prakteknya kan kurang terarah nih gitu. Jadi walaupun mayoritas tetap praktek, mungkin mata kuliah kami di atas 60% ya itu banyak yang praktek gitu. Apalagi kalau kita hitung sampai ke magang dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi fundamentalnya itu kita kuatkan. Jadi kalau nanti terjun sudah langsung pengalaman ya? Ya betul, kalau misalnya nanti ada hiring dari company, mereka insya Allah sudah siap sih untuk kerja. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol.
masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan Pak Mima ya Pak. Tadi kan kita sudah spill sedikit nih, ada yang namanya magang. Boleh nggak Pak dijelasin tentang program magang di akuntansi UMPM? Jadi kalau magang di kami secara kurikulum itu sebenarnya ada 2 tempat. Yang satu itu memang karena ada mata kuliah magang, yang satu itu untuk pemenuhan tugas akhirnya gitu. Jadi memang diberikan banyak kesempatan ya untuk langsung terjun ke dunia industri atau lapangan kerja gitu. Karena kebetulan juga kami punya beberapa mitra yang siap untuk menampung gitu. Boleh diceritain nggak mitranya mana saja? Ini nih mungkin tadi ya kita kan basic opsi luaran lulusannya banyak nih. Ada kemungkinan mereka bisa kerja di perbankan, mereka mungkin kerja di pemerintahan, dia mungkin juga kerja sebagai akuntan profesional di kantor akuntan seperti itu. Jadi kami memang punya mitra di bidang-bidang tersebut. Sebagai contoh misalnya ada beberapa, saya lihat sih beberapa ya, khususnya mungkin yang putri nih, yang perempuan nih, itu kan pengen jadi bankers nih. Jadi mitra-mitra kami mungkin di Bank Syariah Indonesia ataupun mungkin di BPD Jateng Syariah itu sudah siap juga untuk menampung sebagai mahasiswa magang gitu. Jadi beberapa kami titipkan lah, karena kan juga partner-partner kami, mitra-mitra kami ini juga cabangnya banyak ya, sehingga bisa menampung lebih banyak mahasiswa kami. Tapi di luar itu juga sebenarnya terbuka juga untuk yang lain, karena beberapa juga pada akhirnya teman-teman mahasiswa ini ada yang kemudian punya mungkin preferensi sendiri kemana gitu magangnya, sehingga mungkin itu juga kemudian membuka jalinan kerja sama kami itu jadi lebih luas lagi. Karena setiap kali mahasiswa itu punya preferensi tempat tujuan magang yang lain, kami akan sambut itu dengan baik, dan juga insya Allah kami bisa kerjasama dengan mitra baru tersebut. Jadi kalau menghitung kayaknya cukup banyak sekarang. Saya juga kadang-kadang nggak terlalu, maksudnya sampai angkanya definitif, karena setiap bulan itu biasanya tambah gitu. Dan tadi itu yang kami tekankan tadi bidangnya. Kalau misalnya misalnya nih mahasiswa A, kita ilustrasikan ini mahasiswa perempuan mau magang di perbankan, dia mungkin punya cita-cita sebagai credit analyst di perbankan gitu. Nah, kemudian di situ kita arahkan lah, misal katakanlah ke mitra kami di perbankan juga yang siap untuk menerima mahasiswa tersebut. Nah, nanti dia akan ke sana didampingi dengan dosen pendampingnya. Dosen pendampingnya 2. Yang pertama dari kampus, Bapak Ibu dosen, yang satu dari pihak mitra, yaitu mungkin senior staff yang ada di perbankan tersebut atau mungkin pihak lain gitu. Nah, dari situ sehingga ada masukan dari unsur teoritisnya dari kami, juga ada pendampingan praktek dari mitra gitu. Itu kan menarik sekali ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang sedang magang ini didampingi dari aspek yang lengkap gitu. Nah, kalaupun nanti mungkin ada yang pengen ke bidang dinas pemerintahan atau semacam itu juga kami punya mitra-mitra di dinas kesehatan, di BPN, kemudian juga di KPP. Banyak, kayaknya hampir semua dinas. Hampir semua butuh ya, gitu. akuntan ya. Iya, jadi sebenarnya agak buat kami tuh cukup mudah lah. Kami sangat berterima kasih kepada mitra-mitra tersebut gitu, karena dengan keberadaan mereka, kami punya opsi nih, mahasiswa kami bisa ditaruh di tempat-tempat yang sesuai dengan memang mahasiswa itu mau jadi apa nantinya gitu. Jadi cukup banyak sih Mbak Tias. Kalau di startup gitu? Ada juga di startup. Kebetulan tadi karena memang sekarang era digitalisasi, jadi kami juga menjalin dengan kerjasama startup yang ada di sekitar Purwokerto juga mulai ada. Plus juga ada beberapa yang kami langsung jangkau dari mitra-mitra di Jakarta nih. Jadi ada beberapa kali kami punya pengalaman mengirimkan mahasiswa memang magangnya di Jakarta. Jadi pengalaman mereka real banget, dan bahkan beberapa itu kadang-kadang ya kalau startup yang sudah cukup mungkin advance dan mungkin
skalanya lebih besar itu mereka punya sertifikasi untuk mahasiswa kami. Jadi ada yang tiba-tiba tuh kami mungkin tidak expect akan dapat bonus kompetensi itu, kemudian sama mitra kami, wah ini kemarin kami ikutkan untuk sertifikasi ini Pak, mahasiswa ini karena beliau ini, karena yang bersangkutan ini potensial Pak, gitu. Jadi ada pengalaman seperti itu, menarik sekali sebenarnya itu. Dan itu menambah tadilah opsi-opsi teman-teman mahasiswa. Jadi bukan hanya di bidang-bidang yang konvensional, tapi juga ke digitalnya ini mulai kami ekspansi. Ada yang sampai kecantol nggak mahasiswanya sampai kerja di tempat itu? Oke. Jelas ada ya? Ada. Ya memang ada. Dari sekian banyak mahasiswa biasanya nih yang kami dapatkan pengalaman-pengalamannya beberapa memang kalau yang benar-benar bagus gitu ya Mbak. Kalau cuman 1, 2, 3 satu angkatan gitu, itu ada saja yang kemudian belum lulus gitu sudah lanjut sudah ditunggu nih sama mitra kami gitu. Jadi ya insya Allah sih ini skemanya tadi mulai dari awal ya yang kita sudah bahas sampai dengan magang yang kita dekatkan langsung benar-benar sama dunia kerja real, itu impactful sih untuk mahasiswa kami ya. Oke, jadi mahasiswa sendiri itu boleh pilih apakah dia mau magang di mana atau universitas yang mengarahkan gitu? Kami sebenarnya prinsipnya mahasiswa itu ingin kompetensinya mereka seperti apa kan, itu tadi kan kita kan based on competence ya. Nah kalau sudah seperti itu kami diskusi, artinya kami ikut mengarahkan, tapi tetap kami akan berusaha untuk mahasiswa tersebut kalau memang dia pengen kompetensi, misalnya dia pengen kerja di startup digital akuntansi nih, kita pasti akan dorong itu dan kita akan mungkin carikan mitra yang lebih sesuai dan lain sebagainya. Jadi peran kami inilah tidak memaksakan mahasiswa harus ke sini. Insya Allah karena kami banyak pilihan ya, jadi mahasiswa bisa memilih dan tetap kami arah. Tapi menjembatani ya? Menjembatani tentu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan masih bersama juga dengan Pak Bima ya Pak Bima. Tadi kita sudah ngobrol nih program magang. Ada nggak sih Pak program unggulan dari akuntansi sendiri yang lainnya? Jadi gini, kebetulan Mbak, karena kami itu banyak yang baru pulang sekolah dari luar negeri nih ceritanya. Jadi kami punya jaringan sebenarnya sampai ke luar negeri kan. Ada beberapa pembelajaran yang kalau konteksnya pembelajaran ya, itu kami sebenarnya punya chance untuk mengirimkan mahasiswa itu bukan hanya magangnya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Itu beberapa yang sudah pernah kami alami gitu, yang pernah kami lakukan, kami kirim mahasiswa pernah sampai ke Malaysia, pernah sampai ke Thailand, pernah sampai ke Philippines gitu. Jadi beberapa negara di Asia Tenggara itu kami buka kerjasama untuk sampai magang internasional. Jadi ya cukup menarik dan ada beberapa memang mahasiswa yang kayaknya pengen nih punya exposure lebih sehingga kami bisa tawarkan program-program tersebut ke mereka. Oke, sudah ada contohnya, misalkan perusahaan di Malaysia itu perusahaan apa gitu? Jadi beberapa kali ini yang saya ingat ya, kayak contohnya di Philippines itu ada yang dimagangkan gitu ya, istilahnya di internshipkan, mereka internship di perusahaan perbankan juga di Philippines, dan ceritanya menarik gitu karena mereka biasanya kan kalau di kami kan kebanyakan magangnya di perbankan syariah ya, terus ditaruh di Philippines yang culture-nya beda, kemudian bahasanya beda, kemudian komunikasinya beda. Wah itu kayaknya buat mereka tuh pengalaman yang luar biasa gitu. Nah kalau di tempat lain juga contohnya kayak di Malaysia itu kalau nggak salah dia magang di perusahaan manufaktur ya, itu di Malaysia under program namanya waktu itu CityFed gitu. Nah itu
memang pengalamannya ya itu, karena culture-nya beda, kemudian cara kerjanya beda, dan mereka yang saya rasa agak membedakan gitu ya, itu culture kerjanya itu sih Mbak. Jadi gimana ya, pulang-pulang itu kok saya lihat mahasiswa saya lebih disiplin ya gitu. Jadi daripada yang di sini daripada yang ya mungkin culture kerjanya beda ya, dan mereka juga mungkin lebih segan karena di negara orang gitu. Jadi wah ini cuman sebulan katakanlah, tapi kok pulang-pulang udah jadi orang yang lebih baik nih. Wah, gitu. Artinya ternyata itu memang internasionalisasi juga salah satu kegiatan yang penting ya untuk setiap perguruan tinggi, supaya mahasiswanya juga ada yang punya exposure seperti itu tadi. Oke, nah kalau misalkan prospek kerja dari akuntansi itu kan orang pasti berpikirnya jadi akuntan gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih selain jadi akuntan gitu? Oke, ini pertama saya iyakan dulu karena memang kebanyakan kan ya akan jadi akuntan, dan memang setiap jenis usaha ya butuh bagian keuangan ya. Kan. Jadi oke, memang seperti itu, tapi karena sekarang berkembang jadi akuntan ini udah banyak yang akhirnya lari mereka bikin sistem. Karena orang sistem itu orang IT mungkin ya, teman-teman IT kan sangat jago dalam pengoperasionalan pembuatan sistemnya, misalnya codingnya, kemudian mereka bikin sistemnya, tapi alur berpikir dan juga proses bisnis, nah itu kan yang paham teman-teman akuntansinya ya. Gitu. Jadi mereka banyak yang akhirnya berkolaborasi menawarkan jasa mungkin sistem development untuk bisnis gitu, atau untuk startup, ataupun di startup juga banyak sekarang kok yang mereka itu mulai jadi analis gitu. Karena sepengalaman saya ya, ini banyak teman-teman juga kalau mereka merambah ke luar Purwokerto mungkin ya khususnya, kan banyak perusahaan asing yang mau ekspansi ke Indonesia nih. Memang kan sekarang globalisasi menuntut negara-negara untuk terbuka, termasuk Indonesia kan sebagai salah satu negara yang besar secara GDP, itu menarik lah buat perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara maju itu. Sehingga banyak juga akuntan-akuntan, atau mungkin ada beberapa contoh lah alumni kami yang kalau keluar dari Purwokerto kemudian mungkin ke Jakarta itu dia lebih ke analis nih, dia memberikan analisis terhadap konteks Indonesia, kemudian kayak jadi researcher analis gitu, sehingga memberikan insight kepada perusahaan-perusahaan di luar yang mau masuk ke Indonesia. Oh kondisinya seperti ini nih, makanya ini visible sehingga perusahaan asing akan masuk. Nah itu kan jadi konsultan dan jadi analis seperti itu juga sekarang mulai terbuka ya untuk teman-teman di bidang bisnis khususnya akuntansi. Oke, jadi ternyata luas banget ya kan. Luas. Semua industri juga butuh ya sebagai akuntan ya. Terus boleh nggak Pak diceritain profil lulusannya? Oke. Sedikit aja mungkin yang paling yang paling kelihatan gitu ya. Kan sudah dari tahun 90-an nih, pasti menelurkan banyak alumni. Oke. Tadi sebenarnya saya sempat ulas sedikit terkait alumni. Memang mungkin saya nggak tahu, mungkin karena yang dulu nih kita kan dulu punya suatu pandangan umum kalau jadi PNS lebih keren gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita ngitung kayaknya kebanyakan jadi PNS, khususnya mungkin yang angkatan-angkatan yang lebih lama. Tapi semakin kesini minatnya agak luas. Ya walaupun tetap ada yang jadi PNS di dinas-dinas, baik itu di tingkat kementerian di pusat ataupun di daerah kabupaten. Gitu ya, di kabupaten. Tapi mereka juga ada yang jadi kerja di industri perbankan, ada yang di korporasi. Kemudian tadi yang baru yang menarik karena ini membuka peluang baru ya, digitalisasi. Akhirnya ada yang di startup, kemudian ada yang jadi analis bisnis itu, dan juga mungkin ada juga saya tahu ada beberapa alumni kami yang kemarin waktu kami akreditasi itu mereka menceritakan mereka itu kerja di perusahaan multinasional gitu. Jadi ya opsinya semakin banyak, dan kayaknya nih ada mitos juga kan Mbak, kalau mahasiswa akuntansi semakin lama semakin kalah sama zaman gitu. Tapi menurut saya bukan kalah sama zaman sebenarnya, cuman geser saja. Gitu. Yang dulunya manual gitu ya, sekarang sudah digital ya. Jadi proses bisnisnya berubah ya. Kami ngajarinnya kan juga update ya.
akhirnya mahasiswa kami juga ya update juga, geser juga ke bidang yang baru gitu. Jadi ya buat kami sih sebenarnya digitalisasi tidak melulu akan mematikan peluang teman-teman di prodi akuntansi sih, tapi malah adaptif ya tetap ya. Tergantung individu sih. Okay. Ya. Tergantung dari fakultasnya juga nih. Ya benar. Gimana cara memfasilitasi mahasiswanya untuk adaptif ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Injong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan Pak Bima. Tadi kita sudah ngobrol banyak nih Pak, mulai dari program, metode pembelajaran, magang, sampai ke luar negeri ternyata ya. Mungkin teman-teman di rumah di sini ada yang tertarik loh untuk daftar. Gimana tuh caranya? Jadi kalau mau daftar, kami punya gedung penerimaan mahasiswa baru yang berada di kantor pusat di Dukuh Haloh itu. Di situ mereka buka setiap hari kayaknya deh Mbak. Jadi langsung aja teman-teman kalau mau. Sabtu Minggu buka juga. Gitu. Jadi memang kalau kata istilah bahasa Inggrisnya 24/7 itu ya. Jadi 24/7 buka terus. Kebetulan untuk prodi akuntansi D3 ini kayaknya ini teman-teman kalau tertarik boleh langsung join. Oke, kalau misalkan yang nggak bisa datang langsung? Online juga bisa Mbak. Gimana itu caranya Pak? Langsung masuk ke webnya PMB UMPS ID. Di situ nanti ada instruksinya jelas. Itu bahkan mungkin ada beberapa opsi jalur macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman yang punya prestasi tertentu misalnya itu kayaknya bisa pakai jalur prestasi. Ada juga mungkin banyak lah Mbak jalur-jalurnya mungkin selain langsung jalur reguler ya. Langsung buka aja websitenya ya. Oke, terus mungkin teman-teman di rumah ini mungkin ada yang pengen kuliah tapi nggak mampu, mohon maaf nih ya. Itu gimana solusinya dari WP? Nah ini tadi makanya di web PMB UMPS ID itu banyak opsi beasiswa juga. Tadi mungkin salah satunya tadi yang prestasi ya. Selain itu juga ada beasiswa KIP, kemudian juga ada beasiswa-beasiswa yang lain lah, misalnya Hafiz Quran. Nah tentu sesuai dengan visi ya Mbak, Unggul Modern Islami, kami tentu memberikan penghargaan lebih kepada teman-teman yang memang punya kompetensi di bidang tersebut. Oke, ini sudah 1 jam rasanya kita ya Pak ngobrol-ngobrol. Mungkin dari Pak Bima ada closing statement untuk pemirsa di rumah? Oke, jadi prodi akuntansi tetap merupakan prodi yang penting untuk kita pelajari bersama, karena di situ kita bukan hanya belajar terkait fundamental accounting yang mungkin teman-teman semua tahu lah, mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai menjadi laporan keuangan. Tapi di luar itu karena proses bisnis ini berubah, dia up to date terus, maka seperti kata pepatah, belajar itu kan sampai ke Roma gitu ya. Ya belajar nggak pernah habis tuh. Jadi di bidang akuntansi pun akan ada selalu hal-hal baru yang dipelajari, apalagi kita didisrupsi sama digitalisasi, sama teknologi. Akuntansi itu sudah banyak berubah sekarang. Jadi teman-teman kalau mau terus berkarir di bidang atau di industri bisnis, prodi akuntansi salah satu pilihan yang tepat untuk teman-teman semua. Ya, di era sekarang kemampuan menghitung bukan hanya alat bantu saja, tetapi juga fondasi penting untuk membuat suatu keputusan. Dan di prodi akuntansi ini, mahasiswa tidak hanya diajarkan berhitung, tetapi juga berpikir secara cermat. Saya Tias pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.